Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi. Sekarang pembelajaran 5 halaman 137. Untuk pembahasan yang lain ini adalah playlistnya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Kita lanjutkan. Dayu dan teman-teman bermain di halaman rumah. Kebersihan lingkungan harus diperhatikan sebelum bermain. Dengarkan teman-temanmu membaca teks percakapan berikut. Teman-teman, sebelum bermain mari kita bersihkan dulu tempat ini. Setuju? Daun-daun ini harus kita bersihkan. Sampah dedaunan harus dikumpulkan karena bisa diolah menjadi pupuk kompos. Setuju? Oke. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi percakapan. Apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Keinginan untuk membersihkan tempat sebelum bermain. Apa kegiatan yang dilakukan Dayu dan teman-teman sebelum bermain membersihkan tempat bermain? Mengapa kegiatan itu harus dilakukan agar lingkungan menjadi bersih dan lebih aman? Lingkungan menjadi bersih sehingga lebih aman. Mungkin aja ada pecahan kaca atau paku yang ada di tempat tersebut yang tertutup daun bisa kelihatan. Ya. Apakah kamu setuju dengan kegiatan Dayu dan teman-teman? Setuju. Dapat diolah menjadi apakah sampah dedaunan yang dikumpulkan pupuk kompos? Ya, pupuk yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan. Temukan kata pada tabel sesuai dengan makna sebagai berikut. Pupuk campuran dari daun dan kotoran hewan yang telah membusuk disebut kompos. Mana? Temukan kata pada tabel sesuai dengan makna. Nah, ini kompos. Ini adalah jawaban untuk nomor 1. Bagian tumbuhan yang berwarna cerah harusnya bunga. Ya, ini bunga. Ini jawaban untuk nomor 2. Bagian tumbuhan yang berhelai dan melekat pada ranting harusnya daun nanti. Daun. Ini dia. Ternyata ada yang miring juga. Daun. Kesehatan dan keselamatan ketika bermain perlu diperhatikan. Kebersihan lingkungan wajib diperhatikan. Sebelum bermain, jika ada sampah dan kotoran hewan, ya harus dibersihkan terlebih dahulu. Kotoran hewan jika terinjak membuat kaki gatal. Kaki gatal akan membuat kegiatan terganggu. Keselamatan dalam bermain juga harus diperhatikan. Jika ada benda tumpul atau benda tajam harus disingkirkan. Misalnya saja duri atau potongan kayu yang tajam. Duri dan potongan kayu yang tajam dapat melukai kaki. Kegiatan bermain pun akan terganggu. Oleh sebab itu kesehatan dan keselamatan bermain harus selalu diperhatikan. Informasi apa yang dapat kamu peroleh dari gambar? Membersihkan tempat sebelum bermain. Tempat sebelum bermain akan membuat
permainan lebih aman atau lebih aman gitu aja ya, dan nyaman. Ya, boleh jadi ada duri atau apa yang mungkin kayu tajam yang bisa melukai tubuh kita, jadi kita singkirkan dulu ya, sehingga tidak akan melukai kita. Tuliskan hasil pengamatanmu tentang menjaga kesehatan lingkungan sebelum bermain. Cara menjaga kebersihan lingkungan sebelum bermain. Sebelum bermain, hendaknya kita bersih dulu, bersihkan dulu tempat bermain, sehingga ya tempat bermain ya terhindar dari benda-benda yang dapat membahayakan diri kita, sehingga jadi kita bisa kan kita sudah pakai sehingga ya, jangan dipakai lagi. Jadi kita bisa bermain dengan aman dan nyaman. Coba bacakan laporanmu dengan nyaring. Bermain akan aman jika lingkungan bersih. Sebelum bermain harus melenturkan tubuh terlebih dahulu. Tentu kamu masih ingat cara melenturkan tubuh. Melenturkan tubuh dapat dikembangkan dalam bentuk permainan. Misalnya permainan mengoper bola beruntun dari belakang ke depan, ya, atau depan ke belakang. Jadi mengoperkan bola seperti ini. Buatlah 2 regu berbaris berpanjar saling berhadapan. Setiap regu minimal beranggotakan 4 siswa. Sikap awal setiap regu berdiri dengan menggunakan lutut. Operlah bola kepada teman yang di depanmu. Peganglah bola operan teman di belakangmu. Caranya liukkan badan ke samping ke arah datangnya bola. Kelompok tercepat mengoper bola sampai ke teman paling depan adalah pemenangnya. Ya, jadi ini mengoper ke depan, ini juga mengoper ke depan ya. Jadi bagaimana perasaanmu setelah bermain? Pasti ini akan menyenangkan. Apa manfaat permainan yang telah kamu lakukan? Melenturkan otot, ya, sehingga saat olahraga inti kita ototnya sudah siap. Permainan mengoper bola secara beruntun membutuhkan kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik merupakan wujud persatuan. Tahukah kamu sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan yang baik ketika bermain? Sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain, menjaga kekompakan tim. Ya, saling menghargai, ya. Jadi tetap dibutuhkan saling menghargai saat olahraga seperti itu. Mungkin ada teman kita yang mempunyai kekurangan, harus kita hargai, kita bantu juga, saling menolong, saling menyemangati, saling membantu. Ya, tentu saja menjaga kekompakan tim sudah ya. Terus kemudian bisa berbagi ya. Jadi sportif
Artinya tidak terlalu bangga jika menang dan tidak terlalu sedih jika kalah, ya. Dan kita bisa mengikuti peraturan dengan benar, ya. Sportif, kemudian kerendahan hati dipentingkan juga, ya. Kerendahan hati ini sportif ini bisa kita artikan mengikuti aturan, ya. Permainan. Jadi kita harus fair, ya. Kerendahan hati kita juga butuh juga. Jadi nggak sombong saat menang. Jadi permainan lebih menyenangkan kalau tidak saling mengolok-olokkan, saling menyombongkan diri gitu, ya. Biasa saja. Nah, sikap-sikap yang harus kamu tulis merupakan contoh dari persatuan, ya. Coba biasakan sikap tersebut ketika bermain bersama temanmu, ya. Rendah hati ini tidak sombong saat menang, ya. Tidak menyombongkan diri, dengan kemenangan, dari kemenangan atau saat menang gitu, ya. Ini adalah permainan, ya, intinya untuk pemanasan, jadi biasa saja. Coba ceritakan permainan yang pernah kamu lakukan bersama temanmu. Mungkin permainan lempar bola tadi, atau mentransfer bola tadi, atau permainan-permainan yang lain. Ceritakan yang menunjukkan sikap persatuan dalam bermain. Intinya dalam bermain itu yang kita butuhkan adalah sportivitas, ya, dan kekompakan. Ya, ini dua kata kunci yang harus kita miliki saat kita bermain. Ceritakan dengan bahasa yang santun. Orang tua membimbing siswa menunjukkan dan menjaga sikap persatuan dan dengan teman-teman di lingkungan rumah. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran 6. Udin, Edo, dan Beni bermain kelereng di halaman rumah. Dayu, Lani, Siti, dan Mei juga bermain lompat tali di sana. Walaupun berbeda agama, mereka bermain dengan rukun. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Amatilah gambar di bawah ini. Informasi apa yang dapat kamu peroleh dari gambar di atas? Sikap apa yang tunjukkan teman-teman? Ya, sikap kebersamaan, persatuan dan kebersamaan, ya, kekompakan dan kebersamaan. Dan kebersamaan. Walaupun mereka itu beda agama, mungkin beda suku juga, tapi ya kalau bermain aja, nggak masalah, ya. Nah, itu bukan perbedaan untuk dipertentangkan, tapi justru itu memperkaya, ya, kekayaan kita, ya, kekayaan Nusantara kita. Kita mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dayu dan teman-teman menunjukkan kebersamaan dalam bermain. Kebersamaan merupakan wujud persatuan, ya. Apa manfaat persatuan ketika bermain? Ya, di sini ada. Dan apa pula akibat yang kamu peroleh jika tidak bersatu? Manfaat persatuan ketika bermain. Dengan bersatu kita permainan diliputi semangat kekeluargaan, ya. Suasana bermain lebih menyenangkan. Lebih menyenangkan. Ya, kita bisa mengetahui banyak permainan dari berbagai daerah. Permainan dari daerah lain, ya.
kemudian melatih kerjasama. Ya, ini akibat kalau bersatu dalam bermain, ya. Kemudian melatih kerjasama dalam tim, dengan kebersamaan itu bisa saling mendukung ya, ya bisa saling menyemangati. Ya, terus kemudian permainan suasana lebih menyenangkan ya. Terus kemudian apa manfaat yang lain ya? Satu manfaat lagi, kebersamaan dalam bermain lebih menyenangkan sudah. Kemudian saling menyemangati, bisa dengan kebersamaan bisa saling menolong. Ya. Nah, tanpa persatuan dan kebersamaan dalam bermain, akibatnya apa? Ya, akan timbul kericuhan. Mudah timbul perselisihan. Permainan monoton ya, permainan monoton. Ya, itu aja, nggak bisa bermacam-macam. Ya, terus kemudian suasana jadi kurang menyenangkan. Bisa-bisa terjadi pertengkaran. Ya, jadi intinya bisa kita tidak bisa monoton, ini artinya tidak ada macam-macam permainan dari daerah lain. Ya, apabila ada kesulitan tidak ada yang membantu. Tidak ada atau kurang banyak yang bisa memberi bantuan ya, tidak banyak yang bisa membantu. Jadi tidak enak kalau tidak bersatu itu, ya. Jadi sering terjadi perselisihan, permainan jadi monoton, kurang menyenangkan, terjadi pertengkaran. Bila ada kesulitan, tidak banyak yang bisa membantu, ya, karena teman kita terbatas. Coba diskusikan hasil kerjamu di depan teman yang lain. Ya, bermain kelereng dan bermain tali dapat membuat tangan kotor. Tangan harus dicuci setelah bermain. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Nah, setelah bermain nanti harus cuci tangan ya. Di depan itu ada keran air. Di sana ada juga sabun dan spons. Iya, ayah, kami akan mencuci tangan dengan bersih. Oke. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Kesehatan badan perlu dijaga. Menjaga kesehatan badan itu penting. Hal itu dilakukan agar terhindar dari penyakit. Penyakit akan mudah datang apabila kurang memperhatikan kesehatan badan kita. Ya, jika badan sakit, ya, semua kegiatan terganggu, nafsu makan berkurang. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan badan. Kita harus mandi secara teratur. Kita menggunakan sabun mandi agar bersih. Selain itu kita harus mencuci tangan sebelum makan, ya, mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur, ya. Dengan demikian badan akan menjadi bersih dan sehat. Ya, informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks? Ya, pentingnya menjaga kesehatan badan. Nah, di bawah aja. Menjaga
kesehatan badan. Ya, selain ini ada informasi lain yaitu berbagai cara menjaga kesehatan badan. Ya, menjaga kesehatan atau kebersihan ya. Ya, tadi kayak mandi secara teratur, mencuci tangan sebelum makan, mencuci kaki sebelum tidur, dan gosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Ya, kita harus mencuci tangan sebelum makan, gosok gigi setelah makan dan sebelum tidur, dan mandi minimal 2 kali sehari. Informasi apakah sajakah yang dapat kamu peroleh dari kegiatan pada gambar tersebut? Ya, cara menjaga kesehatan badan, kita harus agar badan kita selalu bersih gitu ya. Terjaga kebersihannya. Kita harus terbiasa membersihkan badan. Ya. Misalnya cuci tangan sebelum makan, sebelum makan, mencuci tangan dan kaki sebelum tidur, ya. Kemudian menggosok gigi sebelum makan, sebelum tidur dan setelah makan. Ya, ini harus kita lakukan dengan rutin dan mandi minimal 2 kali sehari. 2 kali sehari. Dan keramas paling tidak 2 hari sekali. Disertai keramas paling tidak 2 hari sekali. Ya. Coba bacakan laporan yang telah kamu tulis dengan nyaring. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Ini adalah sabun, ini adalah spons. Gambar sabun dan spons berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Ini adalah balok. Tahukah kamu bentuk bangun-bangun ruang yang lain? Ya, amati. Di sini ada prisma, segitiga. Bangun ini berbentuk prisma. Ini juga prisma segitiga. Karena alasnya adalah segitiga. Di sini alasnya di sampingnya, segitiga. Kemudian bentuk bangun ini adalah limas. Ini adalah limas segi 4, ya. Atau 4 ya. Karena alasnya segi 4. Jadi nama alas itu menjadi nama dari limas. Sisi atas atau tutup, ya, ini adalah sisi atas atau tutupnya. Ya, sisi bawah atau alas. Ya, ada alas, ada tutup, ya, sisi tegak. Dan ini adalah rusuk-rusuknya. Di sini ada rusuknya. Ya, ada sisi tutup, ada sisi alas, ada sisi tegak. Ya, ada rusuk. Tembok itu sisi tegak. Ya. Nah, ini sama. Pada limas di sini adalah alas.
Ya, di sini titik sudutnya. Ini adalah rusuk-rusuknya, garis itu rusuk. Hitunglah banyak rusuk sisi dan titik sudut pada bangun berikut. Banyak rusuk kita hitung ada 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, ya, 7, 8, 9. Jadi ada 9. Banyak sisi alas 1, depan dan belakang. Jadi 2, 3, 4, 5 ada 5. Dan yang miring 2 ya, 5. Banyak titik sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Banyak rusuk ya. Kalau segi 5 rusuknya adalah 1, 2, ya, 3, 4, 5. Ke atasnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 5 tuh 2, 3, 4, 5. Jadi kalau jumlah ada 15. Banyak sisi alasnya 2. Alas dan atap kan 2. Yang mengelilingi temboknya ini ada 5. 5 tambah 2 7. Banyak titik sudut. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 di bawah, atas juga 5. Jadi totalnya 10. Banyak rusuk 1, 2, ya, 3, 4, ya. Kemudian 5, 6, 7, 8. Ada 8. Banyak sisi ada alas, saya yang mengelilingi ya sisi tegaknya itu, ya. Ininya ada 4. 4 tambah 1 dari 5. Titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5 di atas 1. Di sini adalah 5 segitiga, banyak rusuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak sisinya, alasnya 1, ya, sisi tegaknya atau temboknya 3. 3 tambah 1 adalah 4. Banyak titik sudutnya 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini adalah 5 segi 5. Ya. Banyak rusuknya 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 dan ini 10. Jadi ada 10. Ya. Ada 10. Banyak sisi ada berapa? Bawahnya 1, temboknya itu 5, jadi 6. Banyak titik sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua membimbing siswa menemukan berbagai benda yang ada di sekitar yang berbentuk prisma dan limas serta menghitung banyak rusuk, sisi dan titik sudutnya. Ya. Sekarang aku bisa. Bacalah kalimat-kalimat yang tersedia. Kalau yang sudah bisa dicentang. Membaca teks dengan lafal intonasi yang tepat, ya, bisa kan? Menyebutkan ciri-ciri tempat bermain yang bersih dan tidak bersih, yang banyak kotorannya itu yang tidak bersih. Menyebutkan cara menjaga kebersihan tempat lingkungan. Bisa disapu, bisa dipel, ya, digosok pakai kemocing, ya. Menemukan makna kata yang berhubungan dengan tempat bermain bersih dan tidak bersih. Ya, tadi ada kumuh, ada kotor, ya. Yang bersih ya bersih itu aja. Menyebutkan contoh kegiatan yang mencerminkan ada becek tadi ya. Menyebutkan contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam bermain, sportivitas. Ya, terus kita juga saling menolong, saling menyemangati, ya. Saling mendukung. Menyebutkan sikap yang harus menyebutkan sikap yang dimiliki agar terwujud persatuan ketika bermain, saling menghormati, saling menghargai, saling mendukung, ya, bisa berbagi. Menjelaskan manfaat bersatu ketika bermain dan akibatnya jika tidak bersatu. Kalau tidak bersatu nanti akan timbul perselisihan, pertengkaran, ya, permainan jadi nggak menyenangkan lagi. Menentukan ruas garis yang membatasi bangun ruang. Tadi ya, garis A, B, B, C, C, D. Menghitung banyak rusuk, sisi dan titik sudut kita juga barusan sudah lakukan.
melenturkan tubuh bagian atas ya. Ya, melenturkan seperti ini. Tapi lebih enak kalau kan sambil ada bola dan ada teman. Nah, itu enaknya ya, suasana menyenangkan. Oke, membuat karya 2 dimensi dan 3 dimensi. 2 dimensi menggambar, kalau 3 dimensi itu membuat membuat bentuk-bentuk ya. Membuat bentuk mobil, bentuk rumah, bentuk macam-macam ya, sesuai dengan yang diinginkan. Untuk video berikutnya kita akan membahas tema 4 ya. Nah, video-video yang dibahas bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist, kalian temukan link playlistnya di kolom deskripsi. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.